Bagaimana peluang Islam Makhachev jika bertarung melawan Ilia Topuria? Kita tinggalkan sejenak dua matchup aneh yang diumumkan oleh UFC dalam UFC 324 dan UFC 325. Dan mari kita bersenang-senang dengan perkiraan duel Islam Makhachev versus Ilia Topuria. Dua fighter ini dikenal sebagai dua superstar terbesar di UFC sejauh ini dengan aura tak terkalahkan mereka. Ilia Topuria memanglah seorang undefeated fighter dan Makhachev sudah 10 tahun lebih tak pernah merasakan kekalahan. Kedua fighter ini juga dikenal dengan dominasi mereka di oktagon dan hampir selalu menjadi favorit di setiap pertandingannya, terutama Islam Makhachev yang seumur hidupnya tidak pernah menjadi underdog. Karena itu, laga ini adalah laga dream fight yang sangat dinantikan oleh para fans UFC di era ini, termasuk saya sendiri. Sudah lebih dari setengah tahun, perdebatan akan siapa yang akan menjadi pemenang teruslah bergulir dengan argumen-argumen yang menarik untuk disimak. Namun, ada yang perlu dicatat di sini, bahwa sebenarnya Islam Makhachev secara legacy tidak membutuhkan nama Ilia Topuria dalam resumenya. Hal ini karena Makhachev sudah terlebih dahulu menjadi juara di kelasnya dan pindah divisi bukan karena menghindari Topuria seperti yang digemburkan oleh fansboy Topuria, tapi karena sudah planning jangka panjangnya bahkan sejak pelatihnya yaitu Abdulmanap Nurmuhammadov masih hidup. Mereka juga sebenarnya bukan secara alami menjadi rival karena secara lahiriah ukuran berat badan mereka berbeda. Namun karena ambisi Topuria yang menginginkan nama Makhachev dan juga dorongan daripada fans UFC sangat masif, menjadikan laga ini menjadi laga yang paling dinantikan oleh para fans UFC saat ini. Lalu bagaimana peluang mereka berdua menjadi pemenang jika mereka bertanding? Untuk pembahasan ini, kita akan membuatnya dalam dua skenario, yaitu tergantung kelas berat mana mereka akan bertanding, yaitu kelas 155 atau kelas 170. Untuk skenario pertama, kita akan bahas ke kelas yang lebih mungkin terjadi, yaitu kelas 170. Kenapa laga di kelas ini lebih mungkin terjadi? Karena Topuria sudah berancang-ancang untuk naik kelas lagi, sedangkan Makhachev sebenarnya tidak minat turun kelas guna menyiksa badannya. Topuria bahkan sudah lama berkampanye ingin menjadi triple champ pertama dalam sejarah UFC. Ya walaupun kita juga jangan gampang percaya ucapannya Topuria sih, karena doi suka bertindak berbeda dari omongannya. Jika mereka bertanding di kelas 170, maka saya akan bilang Islam Makhachev akan unggul jauh dari Ilia Topuria. Hal ini murni karena postur Ilia Topuria tidak mendukung untuk berada di kelas welter dan Makhachev akan terlalu besar untuknya. Jika kita melihat ukuran Makhachev di laga melawan JDM, kita bisa melihat Makhachev terlihat sangat besar dan powernya mengerikan, hingga ia dengan mudahnya menjatuhkan JDM. Makhachev sendiri mengaku dengan naik kelas ia merasakan performanya bertambah, dan saat ini sedang dalam mode terbaik dalam karirnya, sedangkan saat di kelas ringan, paling maksimal ia hanya bisa mengeluarkan 70% kemampuannya karena efek pemotongan berat badan yang ekstrim. Sedangkan Topuria akan terkesan maksa untuk naik kelas karena ia bahkan lebih kecil dari Charles Oliveira saat mereka bertarung. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa Ilia Topuria tetap saja memiliki peluang kemenangan karena satu pukulan tangan kanannya sangat berbahaya. Tapi bahkan pukulan JDM saja mampu dihindari oleh Makhachev, dan jika sudah dalam mode ground, maka saya berani bilang Topuria akan sulit meladeni Makhachev yang sangat besar dan skill gulatnya adalah yang terbaik di UFC saat ini. Ditambah lagi, Topuria tidak memiliki pertahanan kaki yang baik karena di laga melawan Charles ia sempat beberapa kali kena calf kick yang membuatnya sedikit goyah. Bayangkan kalau yang nendang adalah Makhachev, yang JDM saja langsung oleng begitu menerima satu calf kick dari Makhachev. Jika calf kick ini kena, maka footwork Topuria tidak akan bisa sebaik biasanya, dan tentu saja combo mautnya akan terganggu seperti yang terjadi pada JDM. Dan jika sudah oleng, maka serangan kaki dari Makhachev ditambah level change untuk mendaratkan takedown
akan semakin mengancam Topuria. Topuria memang memiliki ground game yang bagus, tapi kalau Bryce Mitchell saja sempat mendominasinya dan juga ia tidak berani lama meladeni ground game Oliveira, maka akan sangat berbahaya jika ia harus beradu gulat dengan Makhachev yang kata Volkanovski sendiri, Makhachev sudah belajar bergulat sebelum belajar berjalan. Jadi secara umum, jika mereka bertarung di kelas 170, saya lebih memfavoritkan Makhachev akan menang dengan persentase 70%. Namun skenario-nya akan berbeda jika mereka bertarung di kelas 155. Ya meskipun kalau di survei ringan postingan saya, Makhachev tetap lebih unggul jauh sih, tapi coba simak dulu ulasan saya. Memang betul peluang mereka bertarung di kelas ini sangat tipis, tapi bukan berarti tidak mungkin, karena Islam Makhachev sendiri mengatakan bahwa jika UFC bersedia membayarnya super mahal, maka Makhachev akan bersedia turun kelas, meskipun ia tahu itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya di umur 35 tahun ini. Jika Makhachev turun ke kelas ringan, maka ini akan lebih menguntungkan Topuria, karena gap mereka akan lebih berimbang. Topuria sudah merasa nyaman di kelas 155, sedangkan Makhachev pasti akan sangat tersiksa untuk memotong berat badannya karena sudah bulking ketat sebelumnya. Sebelum bulking saja, ia sangat kesusahan. Apalagi saat sudah bulking, pasti akan lebih sulit lagi dan mempengaruhi performanya. Dan jika kekuatannya berkurang, maka Topuria akan lebih diuntungkan di sini, meskipun pengalaman dan gulat Makhachev akan tetap menjadi ancaman utama. Dan secara umum, saya akan bilang peluang mereka menang adalah 50-50 jika mereka nanti bertarung di kelas 155. Gulat masih menjadi ancaman nyata bagi Topuria, tapi Topuria juga punya bokem tangan kanan yang sangat bisa menidurkan Makhachev, apalagi kondisinya pasti akan berkurang jika memotong berat yang sangat ekstrim. Belum lagi jika Makhachev harus naik kelas lagi untuk mempertahankan sabuk kelas welter, jadi pasti akan sangat sulit bagi Makhachev untuk diet lagi. Lalu apakah kalian setuju jika mereka bertarung di kelas 155? Bagaimana menurut kalian? Selain drama sabuk kelas ringan, drama yang tak kalah sensasional juga terjadi di kelas bulu. Yaps, tepat di hari Thanksgiving kemarin, Dana White tidak hanya mengumumkan laga perebutan sabuk interim kelas ringan antara Justin Gaethje versus Paddy Pimblett sebagai main event UFC 324. Tetapi, Paman Dana juga mengumumkan event setelahnya, yaitu UFC 325. Oke, saya terus terang saja di sini. Secara entertainment, kartu ini akan sangat menghibur, dan jika ada kesempatan, pasti akan saya tonton. Tapi ada masalah yang jelas tampak di perebutan sabuk tersebut. Di kartu UFC ini, yang akan menjadi main event perebutan sabuk juara kelas bulu adalah antara sang petahana Alexander the Great Volkanovski melawan Diego Lopez. Well, sontak saja banyak yang kembali mempertanyakan keputusan UFC dalam memilih petarung untuk title shot. Seperti yang kita tahu, Alexander Volkanovski juga baru saja melakoni laga perebutan sabuk dengan Lopez di bulan April lalu, dan sekarang Lopez mendapatkan jatah lagi setelah mengalahkan John Silva. Banyak yang menilai Lopez belum layak langsung memperebutkan sabuk kembali lantaran ada nama yang dianggap lebih layak, yaitu Lerone Murphy dan Movsar Evloev. Namun berbeda dengan drama yang terjadi di kelas ringan, di mana banyak fans yang menuduh Ilia Topuria sebagai juara yang menghindari Arman, di kasus kelas bulu ini hampir tak ada yang menyalahkan Alexander Volkanovski, tapi lebih ke menyalahkan UFC itu sendiri. Hal ini karena sebenarnya Volkanovski secara pribadi menginginkan nama Movsar Evloev sebagai lawan selanjutnya, tapi ia juga bilang bahwa ia sedang tidak berada di posisi yang bisa memilih lawan. Jadi ia pasrah saja dengan lawan yang diberikan oleh UFC. Meskipun agak bisa dipahami mengapa Movsar belum kunjung mendapatkan title shot, mengingat ia sudah lama tidak naik ke oktagon. Tetapi memilih Lopez tentu adalah hal yang dipertanyakan. Bukan Lopeznya yang jelek, karena dia adalah fighter hebat, dan saya yakin laga nanti akan tetap menarik untuk ditonton. Tapi unsur sportivitas di sini agak kurang dijunjung. Lerone Murphy tentu lebih layak dibandingkan Lopez,
Karena itu, ada fans UFC yang menganggap bahwa match up UFC yang sekarang lebih mirip WWE atau SmackDown, karena seakan-akan lebih mengedepankan unsur uangnya dibandingkan sportsmanship-nya. Dan kalau ini terus terjadi, maka hampir bisa dipastikan bahwa lawan Islam Makhachev selanjutnya adalah Kamaru Usman. Lalu apakah teman-teman setuju dengan match up yang dibuat UFC ini? Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi